Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Femalinda dan saya akan menjelaskan tentang apa itu feature berita feature. Jadi yang pertama adalah apa itu feature berita feature, yaitu ada berita yang ringan atau soft news. Jadi tidak apa ya, tidak berat untuk dibaca, mudah dibaca, ringan dibaca. Kedua, berita yang menarik pembaca sepanjang waktu. Jadi mau berapa lama berita itu tetap menarik untuk dibaca gitu dalam jangka waktu yang lama. Terus berita yang mengedepankan sisi kemanusiaan, jadi yang human interest. Jadi orang-orang tertarik untuk membaca. Nah, berita yang pertama yaitu adalah berita feature yang pertama, cerita di balik SD Muhammadiyah di Jogja yang jadi angkringan, bangkit di tengah pandemi. Nah, analisisnya yaitu termasuk berita feature yang soft news, ringan dibaca, terus judul yang ditampilkan menarik dan kreatif, membuat orang penasaran gitu kan. Terus lead yang digunakan adalah menurut saya itu lead deskriptif karena menggambarkan atau narasi peristiwa. Gitu. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Rama Melinda. Saya akan membawakan contoh feature biografi. Di sini ada berita feature biografi. Pada berita ini ada unsur kreativitas dalam feature. Yang pertama, gaya bertuturnya seperti orang berkisah. Yang kedua, deskripsinya yang lebih detail dan mendalam, sehingga menghidupkan imajinasi pembaca tentang suatu peristiwa atau tokoh. 3. Alur tulisan lebih variatif, misalnya flashback, alur maju, dan tidak hanya piramida yang terbalik sebagaimana berita pada umumnya. Yang terakhir, mengangkat sisi humanisa. Judul feature-nya itu yang pertama, tidak harus menggambarkan secara tersurat isi tulisan. Yang kedua, menarik tapi tidak bombastis. Yang ketiga, memuat inti terpenting dari tulisan. Untuk jenis live feature-nya, memberikan gambaran tentang suatu tokoh, situasi, atau kejadian. Sekian dari presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk berita selanjutnya yaitu Yogyakarta dan keistimewaannya, termasuk berita feature penjelasan, yang mana berita ini menjelaskan keadaan yang terjadi pada sebuah keadaan. Untuk judul yang ditampilkan begitu menarik dan membuat pembaca menjadi penasaran, yaitu penasaran akan keistimewaan yang ada di Yogyakarta. Lead yang digunakan adalah lead pasak, karena pada lead ini menafsirkan atau menarasikan apa yang menjadi penyebab peristiwa keistimewaan Yogyakarta itu sendiri. Selanjutnya, ada berita menyelamatkan celengan warga Merapi. Pada berita ini termasuk berita feature yang mengedepankan sisi kemanusiaan atau human interest. Yang kedua, judul yang ditampilkan begitu menarik dan unik sehingga membuat para pembacanya penasaran. Dan yang terakhir, lead yang digunakan adalah lead deskriptif. Berita yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berita selanjutnya yaitu memiliki judul Viral, Guru Selipkan K-pop dalam soal latihan, tuai kritik warganet. Menurut saya jenis beritanya adalah berita future human interest karena pada berita tersebut menimbulkan rasa kejengkelan dan amarah bagi si pembaca. Judul beritanya menurut saya juga menarik, membuat pembaca penasaran dengan isi beritanya, seperti membuat mereka tuh bertanya-tanya soal K-pop seperti apa sih yang ditaruh dalam soal latihan. Kemudian apakah K-pop itu bisa berhubungan dengan pelajaran. Namun lead berita yang digunakan adalah lead deskriptif karena lead berita tersebut menjelaskan narasi peristiwa pada berita tersebut. Dan menurut saya berita ini cukup menarik karena membuat si pembaca merasa jengkel dan membuat banyak warganet yang berkomentar tentang berita tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.